semuanya, perkenalkan nama saya Putu Mediana Ardianti, kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang trigonometri dasar. Nah, apa sih itu trigonometri? Jadi trigonometri ini kalau dipecahkan berasal dari kata tri, gono, dan juga metri. Nah, tri ini artinya segitiga. Jadi trigonometri artinya ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan juga sudut dalam segitiga. Nah, kalau misalnya kalian pernah mendengar istilah sin, cos, tan, dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari trigonometri. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya menentukan sin, cos, tan tersebut? Anggaplah ini sudut X. Nah, di depan sudut X ini kita anggap depan. Nah, untuk mencari sin X, maka kita hanya perlu depan dibagi miring. Untuk mendapatkan cos X, kita hanya perlu bagi antara samping dan juga miring. Dan untuk mendapatkan tan X, kita hanya perlu bagi depan dibagi samping. Jadi cara ingatnya biar gampang itu adalah sin X demi, cos X sami, dan juga tan X desa. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya ada sudut alfa dan di depan sudutnya itu ada angka 3. Terus oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya ada sebuah segitiga dan udah diketahui sisi-sisinya. Nah, untuk mencari sin alfa kita hanya perlu membagi antara depan dan miring. Nah, depannya itu kan 3, sedangkan miringnya itu 5. Jadi 3/5. Untuk cos alfa kita hanya perlu membagi antara samping dan miring. Nah, sampingnya kan samping sudut alfa ini kan 4, sedangkan miringnya yaitu 5. Jadi cos alfa itu sama dengan 4/5. Nah, sedangkan untuk tan alfanya kita cuma perlu membagi antara depan sudut dan juga samping sudut. Nah, depan sudutnya itu kan 3, sedangkan samping sudutnya 4. Jadi tan alfa itu sama dengan 3/4. Atau tan alfa ini bisa juga diartikan dengan hasil pembagian antara sin dan juga cos. Hasilnya akan tetap sama seperti ini. Oke, misalnya kalau ada sudut lain yaitu sudut beta. Nah, untuk mendapatkan sin beta kita hanya perlu membagi antara depan dan juga miring. Depan sudut beta kan 4 dan miringnya adalah 5, jadi sinnya adalah 4/5. Untuk cos beta kita hanya perlu membagi antara samping dan juga miring. Nah, samping sudut beta itu kan 3, sedangkan miringnya tetap 5, 3/5. Sedangkan tan, kita lihat sisi yang ada di depan. Sedangkan tan, kita bisa lihat bahwa sisi yang ada di depan sudut beta adalah 4, sedangkan sampingnya adalah 3. Jadi jawabannya 4/3. Oke, dalam trigonometri ada yang disebut dengan sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini adalah sudut-sudut yang nilainya itu sederhana, dan dengan kita tahu sudut istimewa ini kita bisa mencari sudut-sudut lain yang besar-besar gitu angkanya. Oke, cara pertama adalah kita tulis dulu dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke, dalam trigonometri ada yang disebut dengan sudut istimewa. Jadi sudut istimewa ini adalah sudut yang nilainya itu sederhana. Jadi sudut ini dapat mempermudah kita ketika menentukan sudut-sudut lain yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, pertama-tama kita tulis dulu dari 0 sampai 4, 3, 4. Terus kemudian kita tambahin akar di setiap angka ini. Oke, sebelum itu kita sederhanain dulu. Kemudian kita kali dengan setengah. Jadi semuanya dikali dengan setengah. Ini dikali dengan setengah. Ini dikali dengan setengah juga. Kali dengan setengah. Dikali dengan setengah. Dan ini dia, setelah dikali dengan setengah, maka didapatkanlah bahwa nilai sin dari 0 sampai 1 itu segini. Untuk cosnya tinggal dibalik aja. Nah, kalau sin kan 0-nya di depan nih. Nah, cosnya 0-nya di sini, jadi tinggal balik aja. Dan untuk tan kita hanya perlu membagi antara sin dan juga cos. Dan didapatkanlah hasil seperti ini. Oke, ini dia kuadran yang biasanya digunakan untuk menentukan
apakah sin kostannya bernilai positif atau negatif. Di kuadran pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di kuadran 1, semuanya itu bernilai positif. Jadi, sin bernilai positif, tan bernilai positif, dan juga cos bernilai positif. Kemudian di kuadran 2, hanya sin saja yang bernilai positif. Sedangkan tan dan cos nilainya negatif. Kemudian di kuadran 3, tan saja yang bernilai positif, dan di kuadran 4, hanya cos yang bernilai positif. Jadi biar cepat ngafalnya kita bisa ingat aja semua sindikat di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan, dan di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Oke, jadi ada dua konsep simple yang harus kalian ingat, yaitu 180 derajat itu nggak diganti, sedangkan 90 derajat dan 270 derajat itu diganti. Mungkin kalian akan bingung maksudnya kayak gimana, jadi kita langsung ke contoh soal saja. Misalnya ada soal sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat ini kan bukan sudut istimewa, jadi kita kan nggak tahu ya nilainya berapa. Jadi, cara yang pertama kita bisa lihat dulu, sin 120 derajat ini terletak di kuadran berapa sih? Nah, sin 120 derajat ini kan dia lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Otomatis dia itu ada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua, sinnya kan bernilai positif, jadi kita tulis dulu positif. Terus, 120 derajat itu kan 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Jadi, boleh dong kita tulis kayak gini. Nah, ini dia karena pakai cara yang pertama, jadi kita nggak perlu ganti sinnya itu menjadi cos, jadi tetap sin. Terus 180 derajatnya kita hilangin aja, jadi jawabannya adalah plus sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu kan setengah kali. Atau boleh nggak kita pakai cara yang kedua? Boleh, tapi sinnya harus diubah jadi cos. Jadi misalnya sin 120 derajat itu kan dia sama dengan plus sin 90 derajat ditambah 30 derajat. Nah, apanya sih yang harus diubah? Jadi yang diubah itu adalah sin. Jadi sinnya ini diubah jadi cos. Jadi plus cos 30 derajat. Berarti sama dengan setengah akar 3. Nah, nilainya sama aja kan, cuma cara pengerjaannya yang beda gitu. Sin 240 derajat. Nah, 240 derajat ini kan bisa aja 180 ditambah 60, atau bisa juga 270 dikurangi dengan 30. Nah, kita anggap aja 270 dikurangi 30. Jadi, pakai cara yang kedua. Kita lihat dulu sin 240 ya. Di pertama-tama kita lihat dulu sin 240 derajat ini ada di kuadran mana sih. Jadi 240 derajat itu kan lebih besar dari 180 derajat, tapi dia lebih kecil dari 270 derajat. Jadi sin 240 ini ada di kuadran ke-3. Kemudian di kuadran ketiga ini kan sinnya bernilai negatif. Jadi kita tulis negatif sin 180 derajat sin 270. Sin 270 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Nah, karena ini aku pakai cara yang kedua, jadi karena pakai cara yang kedua, jadi sinnya harus diganti jadi cos. Berarti sin cos 30 derajat sama dengan min